teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Marcelina Berusurbakti dari kelas 11 IPA 3. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang koloid, di mana koloid itu merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke zat yang lain yang dicampurkan. Nah, koloid ini terletak di antara suspensi dan larutan, di mana ini merupakan beberapa cara untuk membedakan suspensi, koloid, dan larutan. Dapat kita lihat sebagai contoh, suspensi adalah air dan pasir, di mana air dan pasir dapat kita saring menggunakan saringan. Lalu ke koloid, kita membuat contohnya itu air dengan susu. Sebenarnya kita bisa menyaring air dan susu, namun kita harus menggunakan saringan ultra. Lalu ke larutan, air dan garam. Air dan garam jika sudah dilarutkan, ia tidak bisa lagi disaring. Itu dia perbedaannya, teman-teman. Lalu kita masuk ke sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid terbagi menjadi 8. Yang pertama itulah efek Tyndall, gerak Brown, dialisis, elektroforesis, adsorpsi, koagulasi, koloid pelindung, dan liofil dan leofob. Nah, yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Sebagai contoh, sorot lampu bioskop. Selanjutnya, merupakan gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak zigzag ataupun gerak acak yang dilakukan agar tidak terjadi penggumpalan. Yang ketiga, dialisis. Dialisis merupakan penghilangan ion-ion pengotor. Sebagai contoh, ketika kita melakukan pencucian darah. Yang keempat itu merupakan elektroforesis, di mana ini merupakan pergerakan partikel koloid memiliki muatan listrik. Sebagai contoh, penggunaan cut rail pada cerobong asap pabrik. Selanjutnya, adsorpsi. Adsorpsi merupakan penyerapan ion, molekul, atom, dan partikel koloid. Sebagai contoh, ketika kita menggunakan deodoran. Selanjutnya, koagulasi. Koagulasi merupakan penggumpalan partikel koloid, pemanasan, penambahan zat elektrolit, dan sebagai contoh, pembentukan delta pada muara sungai. Selanjutnya, koloid pelindung. Koloid pelindung merupakan koloid yang melindungi koloid lain. Sebagai contoh, gelatin pada es krim, lecitin pada margarin, kasein pada susu. Yang terakhir, liofil dan leofob. Leo artinya cairan, fil artinya suka, fob artinya benci. Dapat kita simpulkan, leofob artinya suka air, sebagai contoh agar-agar. Leofob itu artinya benci air, sebagai contoh mayones. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembuatan koloid, di mana pembuatan koloid dibagi menjadi dua, kondensasi dan dispersi. Kondensasi merupakan pembuatan koloid dari larutan ke koloid. Dispersi pembuatan koloid dari suspensi ke koloid. Kondensasi. Kondensasi dapat kita buat dengan 3 cara, yaitu yang pertama reaksi redoks. Dapat diperhatikan, reaksi redoks merupakan perubahan bilangan oksidasi ataupun piloks. Sebagai contoh, H2S ditambah SO2 menghasilkan S ditambah H2O. Nah, yang selanjutnya, reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis merupakan reaksi dengan air. Sebagai contoh, AlCl3 ditambah H2O menghasilkan AlOH3 kali ditambah HCl. Yang ketiga itu merupakan reaksi substitusi. Nah, dispersi. Dispersi terbagi menjadi 3. Yang pertama, mekanika. Mekanika ataupun penggerusan ataupun penggilingan. Yang kedua, peptisasi, di mana ini merupakan penambahan ion sejenis. Yang ketiga, busur predik. Ini merupakan pelucutan medan listrik. Sekian penjelasan saya dari hari ini. Terima kasih.